Kakeknya pernah tinggal dengan anak yang makan lewat kepala belakang. Lalu anak yang bisa hidupin mayat jadi begini ceritanya. Semua orang pasti punya kakek. Ada yang kakeknya hobi mancing tiap sore, ada juga yang hobi nyindir cucu soal jodoh. Bahkan ada yang kerjanya cuma jadi latar foto keluarga di tiap lebaran. Parah nih. Tapi kakek Jack Portman alias AB jelas beda kasta. Hobinya bukan main gaplek atau nonton dangdut, melainkan cerita soal anak-anak ajaib di sebuah rumah misterius. Bayangin ya, tiap malam Jack kecil tidur ditemani dongeng tentang bocah yang bisa melayang. Ada yang keluarin api dari tangannya, bahkan ada yang tubuhnya penuh lebah. Rasanya kayak lagi diceritain versi KW dari X-Men ya. Cuma bedanya settingnya bukan di New York yang glamor-glamor itu, tapi kos-kosan tua di pulau terpencil. Awalnya Jack percaya penuh. Namanya juga anak kecil, dikasih cerita apa aja pasti langsung senyum-senyum sambil ngebayangin. Tapi makin besar, Jack mulai jadi bahan olok-olok ya. Temen sekolahnya bilang dia halu karena masih percaya cerita kakeknya. Hatinya sakit dan sejak saat itu, Jack anggap semua kisah AB hanyalah bualan orang tua yang kesepian. Hidupnya pun berjalan datar, kerja di swalayan. Masalah terbesarnya paling banter ya kalau ada ibu-ibu protes harga minyak goreng salah scan gitu ya. Sampai suatu malam, sebuah telepon dari ayahnya bikin hidup Jack jungkir balik. Ayahnya nyuruh Jack nengok AB, katanya si kakek makin aneh. Sering ngomong sendiri, persis orang pikun. Jack pun datang, tapi alih-alih nemu AB duduk santai, ia malah menemukan rumah kosong. Panik, Jack mencari ke sekitar hutan, dan disitulah ia melihat pemandangan yang gak bakal dia lupain seumur hidup. AB tergeletak tak berdaya, tubuhnya penuh luka dan lebih ngeri lagi, kedua matanya hilang. Kalau netizen yang bikin caption mungkin bakal nulis, udah skip aja deh hidupnya. Tapi di tengah kondisi sekarat itu, AB masih sempat memberi pesan terakhir. Katanya, 3 September 1943, cari burung, lihat kartu pos. Jack bengong, ia sempat mikir jangan-jangan ini clue. Kalau ada rahasia, kalau ada misteri, kalau ada yang aneh, pasti ada kodenya. Dan kita pecahkan kodenya bersama saya, The Funky Code. Belum sempat mencerna, dari balik kegelapan muncul sesosok monster yang gede. Bentuknya kayak gabungan cacing tanah, raksasa, dan rambut rontok yang gagal dipotong. Jack gemetar setengah mati, untung ada temannya yang buru-buru menembak sesuatu ke arah makhluk itu hingga kabur. Tapi meski monsternya hilang, kenyataannya tetap sama. Kakeknya meninggal malam itu juga. Jack shock, trauma, sampai akhirnya masuk terapi. Sang terapis mencoba memenangkan. Santai bro, itu cuma halusinasi. Kamu kebanyakan nonton Netflix sih. Aduh, nggak gitu ceritanya. Nggak gitu konsepnya ya. Tapi Jack tahu yang dia lihat nyata. Rasa penasaran terus mengganggu seakan AB masih meminta dia melanjutkan sesuatu yang belum selesai. Beberapa minggu setelah pemakaman, Jack nemu buku lama milik AB. Di dalamnya ada kartu pos dari seorang bernama Miss Peregrine dengan alamat rumah di Carehome, sebuah pulau kecil di Wales. Jack bawa itu ke terapinya, alih-alih menertawakan, sang terapis malah menyarankan kalau penasaran ya udah kesana aja. Anggap aja study tour biar dapat apa? Gak dapat apa-apa. Akhirnya Jack pun berangkat bersama ayahnya. Begitu tiba, mereka menginap di sebuah hotel tua yang hawanya lembab, dingin, dan bikin bulu kuduk berdiri ya. Jack langsung penasaran mencari rumah anak-anak yang diceritakan AB. Tapi yang ia temukan hanya puing,
Warga bilang rumah itu sudah lama hancur kena bom Nazi tahun 1943. Semua penghuninya tewas. Jake kecewa berat ya, namun keesokan harinya ketika ia kembali lagi ke lokasi, sesuatu yang aneh terjadi. Ia bertemu seorang gadis misterius yang langsung menarik perhatiannya. Belum sempat banyak bertanya, Jake malah pingsan. Saat bangun, dia sudah digendong oleh Bronwyn, seorang gadis dengan kekuatan super yang bisa ngangkat lemari seperti seberat galon aqua tanpa ngos-ngosan. Bersama anak-anak lain, Jack dibawa ke sebuah gua. Disitulah rahasia terkuak gua itu ternyata portal menuju loop waktu. Begitu melewatinya, Jack langsung terseret ke masa lalu. Tepat di tanggal 3 September 1943, sehari sebelum bom Nazi jatuh, dunia seketika berubah. Pakaian orang-orang jadul, musik klasik terdengar, dan suasana serba asing. Jake hanya bisa ternganga. Aduh, anjir, gue time traveler. Jake akhirnya dibawa ke rumah anak-anak Peculiar, dan di sanalah ia bertemu langsung dengan Miss Peregrine. Wanita elegan ini bukan hanya kepala sekolah, tapi juga seorang Yimbrain, makhluk istimewa yang bisa berubah menjadi burung gagah sekaligus mengatur waktu agar selalu berhenti di tanggal 3 September. Dengan begitu, anak-anak di bawah asuhannya tidak pernah menua, hidup dalam lingkaran waktu yang sama. Satu persatu, Jake dikenalkan dengan para anak Peculiar. Olive, gadis yang bisa menyalakan api dari tangannya. Emma yang bisa melayang dan mengatur udara. Enoch, hobi menghidupkan mayat jadi boneka tempur. Hook, tubuhnya dipenuhi lebah. Dan banyak lagi masing-masing dengan keanehan yang unik. Semua itu membuat Jake sadar kakeknya dulu tidak berbohong. Semua kisah aneh itu nyata. Tapi kebenaran itu datang dengan konsekuensi. Miss Peregrine menjelaskan bahwa para Peculiar terus diburu oleh makhluk mengerikan bernama Holocaust. Mereka inilah yang memakan mata Abe hingga tewas. Pelan-pelan Jake mulai mengerti masa lalu kakeknya. Ternyata Abe dulu juga tinggal di rumah itu sebelum akhirnya keluar untuk berperang. Yang bikin Jake agak kikuk nih, Emma, si gadis yang kini dekat dengannya, pernah jadi cinta pertama Abe. Bayangin aja, cucu rebutan kakek. Namun masalah lebih besar muncul. Jake mengetahui ada musuh utama bernama Baron, pemimpin kaum White yang bisa menyamar jadi siapapun. Dan lebih mengejutkan lagi, dokter terapis yang selama ini menanganinya di dunia nyata ternyata adalah Baron sendiri. Sungguh plot twist yang bikin merinding ini ya. Baron akhirnya menyerang rumah anak-anak. Miss Peregrine dengan berani menyerahkan diri demi menyelamatkan murid-muridnya. Namun begitu ia pergi, loop waktu pun runtuh. Hari berubah menjadi 4 September 1943 dan bom Nazi benar-benar jatuh, menghancurkan rumah Peculiar. Anak-anak selamat tapi kini mereka tanpa pelindung. Mereka sepakat mengejar Baron. Petualangan membawa mereka ke sebuah karnaval, tempat pertarungan besar pecah. Anak-anak Peculiar menampilkan seluruh kekuatan mereka. Enoch menghidupkan kerangka jadi pasukan tulang. Fiona menumbuhkan tanaman raksasa untuk menyerang. Hook melepas ribuan lebah. Si kembar mengubah musuh jadi batu. Emma melempar lawan dengan kendali udara. Pertarungan sengit berakhir tragis bagi Baron. Setelah mencoba menipu dengan menyamar jadi Jake, ia justru dimakan oleh Holocaust yang tidak terkecoh. Ironi, pemimpin malah jadi santapan anak buah ya. Jake kemudian menghabisi Holocaust terakhir dengan keberanian penuh. Krisis berakhir, Jake kembali ke tahun 2016 dan menemukan Abe masih hidup. Efek dari perubahan jalur waktu, sang kakek pun memberi restu agar Jake mengikuti kata hatinya.
Jake memilih kembali ke dunia pekulier. Ia berlayar menembus loop demi menemukan Emma dan teman-temannya. Saat akhirnya bertemu di atas kapal, Jake menyatakan cintanya pada Emma. Mereka berkikuk-kikuk-kikuk sementara Peregrine dalam wujud burung terbang mengawasi dari kejauhan. Aneh memang, kepala sekolah jadi burung yang ngawasin murid, tapi di dunia pekulier, keanehan justru adalah hal paling normal. Akhir cerita ini bisa disimpulkan sederhana, jangan gampang anggap remeh cerita orang tua.